Baik, pada kesempatan ini saya akan coba melanjutkan pembahasan tentang network management. Salah satu yang paling sederhana sekali dan banyak dipakai sih sebenarnya itu MRTG. eh, Singkatan dari multi router traffic grapher. Bentuknya kayak gini. Kalau yang pernah megang-megang jaringan pasti pernah lihat grafik yang seperti ini. Ini grafik yang ini grafik-grafik ini yang dihasilkan oleh MRTG. Kita bisa melihat macam-macam di MRTG. Ini salah satu yang sering kita lihat, misalnya apa sih namanya? Traffic input, ini bit per second, input sama output. Kita bisa lihat kalau pagi gimana, siang gimana, malam gimana, segala macam. Jadi traffic ini jadi menarik karena kita bisa, kalau putus langsung hilang, jadi langsung nol semua. Jadi kita tahu kondisi putus, kondisi overload, apa segala macam bisa kelihatan. Nah, ini cukup sederhana dan banyak sekali dipakai sama teman-teman buat monitoring kondisi servernya lah, routernya lah, jaringannya dan sebagainya. Ini lines. Ini yang dia lihat lines apa ya? Scientific diagram, menarik. Ini traffic di Sixbone. Sixbone IP version 6 nih. Version 6. Bentuknya kayak gini ya, lucu banget ya. Ini harian kelihatan, jadi kalau malam rendah, kalau siang tinggi, ini tinggi banget, sebelum tidur tinggi, ceret, mati semua. Ini kayak, ini jantung banget ya. Menarik sih kalau ngelihat kayak gini-gini, seru. Ada yang input output, ada yang apa, jadi kelihatan ini yang warna biru, ada yang warna hijau. Oke. Kita akan coba membuat ini. Saya udah kopas di sini, saya udah kopas. Lah, ilaha illallah. Ini Firefox kadang-kadang suka lucu ya. Oke. MRTG. Setelah saya MRTG, ini kita akan coba kerjakan sambil kita edit ya, yang nggak perlu saya buang. Translate. Sekalian saya bikin wikinya lah. Oke. Jadi saya udah pernah ngerjain, tapi udah gitu nggak pernah saya translate. Nih, oke. Nah, cara translate cuma gini aja. Yang berarti adalah tuh, ini alat kita ganti tool. Dengan open source. Pada jaringan lah, nggak usah pakai tautan. Jadi walaupun kita terjemahkan pakai Google Translate, sering harus diedit juga sih. Grafik harian, mingguan, bulanan, tahunan, mendukung sistem operasi, menjaga antar muka web. Oke, kita akan ambil ini, saya submit ke Google buat perbaikan. Oke. Sini nggak usah, kebutuhan. Server Ubuntu, saya makanya 2004 ya, ini jadi percobaan banget. Kita coba pakai 2004 bisa enggak. Non root user dengan sudo privilege. Oke. Yang bisa sudo instalasi. Oke. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke sini sambil menerjemahkan. Kita coba sambil apa sih namanya, mengedit. Oke, ini di bawah sini, coba kita ke bawah. Sini ada SNMP yang di manage. Kita akan pasang di SNMP server yang SNMP-nya kita manage. Kita detach start. Oke.
Jadi SMP yang di sini kita pasangin. Kita akan coba lihat aktivitas di situ. Kemarin sudah saya install SNMPD di sini. Jadi SNMPD-nya sudah ada sih sebenarnya. Atau baru aja ya. Takutnya ini soalnya SNMPD-nya sudah dioprek-oprek. Jadi kayaknya saya harus baru aja nih kayaknya. Kalau nggak kacau nih. Saya baruin aja deh. Ini saya shutdown aja dulu. Oke. Sudo su, saya akan shutdown. Oke, kita akan coba pakai yang baru aja dah. Soalnya ini konfigurasi udah kacau. Kita akan coba pakai baru. Caranya gampang aja. Jadi cari server kosong, server oprekan. Cari yang kosong. Mana dia? Di atas kalau nggak salah. Ini server kosong. Saya akan clone. Saya kasih nama MRTG. Ini generate new Mac. Next. Full clone. Oke, kita akan cloning full. Jadi ini saya sambil dia cloning, saya akan coba terjemahkan. Bisa unit package instalasi paket ini, restart Apache dan SNMP-nya dibikin. Jadi salah satu kebiasaan saya bikin sederhana aja supaya teman-teman yang baca tidak terlalu pusing bacanya. Sekarang kita ini yang ini pendukung aja ya. Dukung di sini instalasi dan konfigurasi MRTG. Instalasi MRTG sederhana aja. Ini kan you can install it by just running ini. Ya udah, kita mah gini aja udah jebret. Saya biasanya bikin ini -y. Lebih sederhana. Di sini juga saya akan bikin sederhana aja. -y. Oke, udah. First buat directory di web. Nah, ini yang jadi masalah. Biasanya web kita adalah var www.html. Jadi ini nanti di konfigurasi MRTG-nya harus di set ini sebetulnya. Nah, di sininya harus di set. Ini kita set mau var www.html MRTG atau index kayak gini. Karena ini akan masuk ke sini. Jadi kalau kita pakai var www.html MRTG, ini semua jadi var www.html MRTG. Saya harus ganti. Oke, jadi akan saya rubah ini konfigurasinya supaya lebih confirm ke konfigurasi web yang sering kita pakai. Buat directory di web, ini saya akan tambahin HTML. Konsekuensinya harus saya rubah semua nih ya. www.mrtg ini harus ditambahin jadi HTML. Next lagi, tambahin lagi HTML. Next lagi, saya akan tambahin lagi HTML. Next lagi, saya akan tambahin HTML. Next lagi, habis. Oke. Sekarang kita akan uji coba lagi. Ini udah beres, gini.
buat directory and set permission. Oke. Jadi ini biar bacanya nggak usah panjang-panjang, langsung diginin aja. Oke. Konfigurasi MRTG caranya seperti ini. Oke. Ininya harus keluar nih nanti. Red ini harus keluar sendiri. Oke. Kemudian ini nanti harus saya kopas dari ini ya. Ini kopas dari output yang ada beneran nanti di sini. Kemudian kita buat HTML. Nah, untuk MRTG tambahkan seperti ini. Perhatiin di sini masuknya ke konfigurasinya Apache 2 site available mrtg.conf ya. Belum enable. Jadi ada dua konfigurasi di Apache itu, available, satu lagi enable. Enable artinya site-nya diaktifin, bisa dilihat. Kalau ini udah ready aja belum bisa dilihat ini, tapi udah ready konfigurasinya. Oke. Ini kita pakai domain.com, yourdomain.com. Ini masih, ini bisa diganti nanti. Tapi kalau buat eksperimen di main aja lah, nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Enable site dan restart. Jadi untuk enable-nya cuma gini doang sih sebenarnya. Apache 2 enable site MRTG. Kenapa di sini MRTG-nya? Soalnya di sini namanya MRTG di sini. Site enable mrtg.conf. Jadi dia ngikut ini sih sebenarnya MRTG-nya nih. Conf-nya nggak usah dilihat. Oke. Setelah site enable, baru kita restart Apache 2. MRTG bisa dilihat di URL ini. Ini your domain ini ya, server name your domain. Oke. Kita akan ini eksperimen banget. Kita akan coba lihat bisa kita pakai IP atau enggak. Kalau enggak ini harus dirubah ininya soalnya. Konfigurasi MRTG harus kita rubah. Oke. Coba kita lihat di sini udah selesai belum? Ini MRTG keadaannya off sekarang. Kita restart detachable start supaya bisa lepas ntarnya. Oke, ini kosong, nggak ada isi apa-apa. Oke, saya save ini. Jadi ini daripada saya nerjemahin udah gitu, saya kayak orang gila diem aja. Udah saya rekam aja sekalian sambil uji coba. Kalau dilihat ini konfigurasinya untuk Ubuntu 18.04. Sekarang saya coba untuk 20.04 supaya lebih afdol. Bisa jalan apa kagak di Ubuntu 20.04. Oke, sekarang udah nyala ini, kondisi udah nyala. If config. Oke, IP-nya 90. Nih saya akan, nih bisa gini nih, continue running in background. Oke. Jadi itu bisa kalau pakai yang ini. Waktu kita start tadi ini, nggak kelihatan. Waktu kita start yang detachable start itu ya. Tadi IP-nya berapa? 80 ya? 90. SSH.
90. Ya, betul. Oke, saya masuk ke server 2004. Oke, sudo su. Nah, ini udah benar routingnya. Kebetulan oksigen saya udah lagi mati nih hari ini. Ya, lagi pusing ini. Bandwidthnya kecil banget soalnya nih. Kondisi dengan bandwidth kecil ini. Oke, sini sudah 2004. Sekarang kita akan install paketnya. Jadi saya biasanya harus sudo apt update dulu. Oke, kita update. Ih, mantap. Terus kita install. Oke, belum. Kirain cepet. Parah. Oke, sekarang kita akan ini copy paste buat install. Kita install dua-duanya, SNMP sama SNMPD, kita install di satu mesin yang sama. Jadi ada agent, ada si console manajernya, kita jadiin satu. Wush, butuh waktu rupanya dia buat menyatukan repositorinya. Oke. Oke, selesai sudah update repo, kita install. Copy, paste, install. Ups. Nah, ini seringkali alah, unattended upgrade. Wow. Kill all, remove var lib dpkg log. Jadi kita punya masalah di situ. Jadi ini var lib dpkg log adalah kunci kalau ada aplikasi lain yang lagi instalasi aplikasi, dan ini dia unattended upgrade. Jadi dia lagi ngupgrade software-software yang ada. Itu bikin kacau tuh. Jadi kalau buat eksperimen sebaiknya nggak di-upgrade. Percuma di-upgrade, sayang banget. Oke, sekarang saya install. Apache diinstal, SNMP diinstal, SNMPD diinstal. Semuanya diinstalasi. Oke, sambil instalasi saya akan pause. Baik, ini sudah hampir selesai instalasinya, sudah 99%. Oke, bentar lagi selesai. Jadi kita sudah instalasi Apache 2, SNMP, SNMPD ke install. Sekarang kita restart sama kita enable. Jadi ambil dari sini, kita restart Apache dan kita enable Apache-nya. Oke, jadi ini semuanya sudah di restart, enable, SNMP maupun Apache-nya sudah restart sama enable. Sekarang ini kita save. Kayaknya udah nggak ada masalah di instalasi pendukungnya. Sekarang kita coba install MRTG-nya langsung. Nah, ini percobaan banget karena saya beda dengan konfigurasi yang dari artikel benernya, dirubah sedikit. Ini oke. Yes. mrtk.conf ini root yang pegang. Oh, oke. Dan saya harus bikin direktori ini sekarang. Lama juga dia instalasi ininya. Ini saya pause lagi aja ya, biar tahu selesai aja. Oke, ini selesai sudah. Sekarang kita akan bikin direktori var www.html mrtg. Kalau mau aman, kayaknya saya tambahin minp di sini. Saya paksain. Jadi misalnya kalau foldernya nggak ada pun akan dibuat sampai ujung sama dia. Kalau tambahin minp, udah gitu ownernya adalah web. www-data adalah Apache. Jadi saya akan bikin ini. Oke, sip.
var MRTG, HTML MRTG udah dibuat, udah gitu yang punya Apache. Nah, sekarang kita akan bikin konfigurasi etc MRTG-nya. Coba kita lihat dulu isinya apa. More etc mrtg.conf. Ini dia, sudah ada. Working directory-nya emang var mrtg. Oke, ini harus saya rubah nih. etc mrtg.conf HTML. Oke, diedit dulu berarti. Ini harus saya rubah. mrtg.conf. Oke, ubah supaya working directory-nya jadi tambahin HTML. Oke. Terus tambahkan konfigurasi. Oke, kita akan nambah konfigurasi. Caranya seperti ini. Kita tambahkan konfigurasi. Nah, sekarang ini. Ini uji coba banget yang ini. Saya ngaco bedain dari yang aslinya soalnya. Coba lihat. var www.html ada nggak? var www.html. Nah, mrtg. Ini ada, sudah ada di sini. MRTG-nya sudah ada. Bisa dilihat sih sebenarnya ini. 192.168.0.90 MRTG. Ini udah ada. Ini ininya doang. Apa sih namanya? Logo. Jadi logonya udah disiapin tapi data belum ada. Jadi kita udah siap logo sih sebenarnya. Oke, sekarang config maker public localhost ayat ini. Asumsinya bahwa siapa namanya? SNMPD-nya itu jalanin SNMP versi 2 dan dia punya ini public. Oke, kita coba ya, mudah-mudahan jalan nih publicnya. Oke, get diva walking ini. Oke, ini saya colong dulu. Oke. Coba kita lihat sekarang. Jadi di etc.mrtg.conf-nya dia sudah masukin itu. Coba kita lihat di sini apa. mrtg.conf. Oh, oke. Oke. Oh, nggak mau dia. Dia ngotot. Langsung working dirinya balik ke var mrtg lagi. Ya udah. Berarti nggak bisa. Oke, berarti saya nggak bisa ngerubah ke var html mrtg. Oke, berarti ini harus dirubah semua. var html mrtg. Ini harus dirubah ini. Oke.
Ini working directory-nya jangan dirubah, ini biarin aja. Karena dia ini config maker-nya maksa balik. Oke. Kita akan rubah ini. Coba kita search lagi. Oke, di sini saya harus rubah, balikin lagi. Namanya juga eksperimen. Ternyata config makernya yang ngotot. Daripada kita merubah config maker pusing kepala, mendingan kita balik lagi dah, nyerah. Ini contoh kalau eksperimen kayak gini nih. Coba kalau gagal balik. Oke, kita sudah beres sampai sini, titik sini beres. Sekarang kita pakai index maker. Tapi ini harus dibenerin di sini. Oke, sini. Oke. Sekarang kita jadi di sini ada MRTG di sini. Ada folder MRTG di situ ya. Oke. Oke, sekarang kita sudah sampai titik sini. Ini udah, etc MRTG udah. Sekarang kita akan coba. Di sini saya rubah. Oke, sini akan saya kerjain. Sorry, ini bener MRTG. Saya akan bikin indeksnya, index maker dari MRTG. Waduh, di not manage any matching data in config MRTG file. Berarti gagal. Coba lagi ulang. Config makernya kita ulang. Oke. etc mrtg.conf. Ini nggak ada data soalnya di sini. Nah, ini datanya nggak ada nih. Ini nggak ada data sama sekali karena publiknya nggak jalan sebenarnya. Oke, ini nggak jalan. Coba kalau index maker nggak jalan, dia nggak akan mau deh. Ini data in config file. Jadi nggak ada data di config filenya karena memang public tidak diaktifkan. Kepaksa saya harus nyari dulu snmp public community string setup. Salah, snmpd. Nah, di sini harus di window lagi, kacau. Ubuntu. Oke. Kita coba ini ya. Ini community string sih yang harus di set. Cuman daripada saya salah. Oke. Nah, ini dia snmp conf-nya ini. Nah, community-nya apa, source directive ini. Oke. Ini harus kita rubah supaya bisa dibaca pakai ini. Agent address.
Ini dia agent address. Oke, agent address sudah benar 127.001. Harusnya coba benar nggak? 127.001 ada. Jadi coba kita langsung sini. Agent addressnya sudah benar. Kemudian RO community. Harusnya ada. Ini ada publiknya udah kebuka ini sebenarnya. Read only community, public. Oke. Mungkin harus di restart dulu ya. SNMPD restart. Jadi ini publiknya sudah ada sih sebenarnya. Jadi harusnya bisa. Coba kita config makernya lihat lagi. Oke. Tetap kayak gini ya. MRTG data. Kosong indeks HTML-nya. Dia nggak berhasil bikin indeks HTML-nya di sini. Waduh, kacau dah. Ini. Wah, kepaksa harus cari. Jadi tekniknya kira-kira gini. Ini percobaan banget. Did not find any matching data in config ini. Jadi caranya gitu aja. Terus saya masukin ke Google MRTG, errornya tulis. Regarding your interface and don't have any space. Coba kita lihat lagi di sini. Itu error yang sering kejadian berarti ya. Ini nah ini dia. Get also make some changes to the replacing. Apa ya? Okay. I found the error in your documentation. Before you run index maker, you need to edit first SNMPD. Nah, ini dia kuncinya ini. Oke, jadi saya harus edit dulu stc snmpd.conf. RO community. RO community cuma ada ini doang. Jadi saya harus tambahin di sini. RO community public. Biar sama, tambahin lah. Localhost. Coba snmpd restart. Oke.
Jadi saya harus tambahin di sebelah sini sebelum melakukan ini. Bentar, ini saya save dulu bentar. Berarti saya harus di sini saya tambahin edit vi etc snmp snmpd.conf tambah mana tadi, ini deh saya tambahin. Harusnya nggak perlu sih logikanya, cuman nggak tahu kenapa dia butuh ini. Oke. Karena sudah ada tadi yang default tadi, tapi ya udahlah, saya tambahin aja biar aman. Saya tambahin ini error community public localhost, saya tambahin. Harusnya ada ini default, ini nggak apa-apa sih. Read only access to everyone to system only view. Jadi harusnya bisa, tapi ya udah saya tambahin aja biar aman. snmpd restart udah. Ini udah di restart juga di sininya. Sekarang kita coba masuk sini lagi. Config maker. Sorry. Oke. Oh, kita lakukan yang ini. Keluar dia. Keluar kan? Ini keluar. Oke, errornya di situ rupanya. Ini kan langsung keluar indeks apa segala macam keluar. Oke, ini udah keluar. Ini harus keluar kayak gini. Nah, ini kita ambil nih. Output kira-kira salah. Jadi harus ada output yang dahsyat seperti ini. MTU berapa, apa segala macam ini keluar semua. Nah, dari sini baru kita bisa bikin indeks HTML-nya nih. Nah, nggak error dia. Sekarang kita akan bikin mrtg.conf di Apache. Oke, kosong, bentuknya masih kosong. Ini kopas nih sekarang. Oke, ini saya save dulu biar kopasnya lebih bagus ntar. Kalau nggak ada spasinya. Kalau ini nggak ada spasi nih sekarang. Oke, save. Oke, udah. Sekarang kita enable mrtg restart Apache 2. Oke. Nah, yang jadi masalah dia ada di your domain ini. Nah, ini nggak keluar di sini nih. Nah, ini nggak ada. Keluar. Jadi saya harus nipu dulu. Cara nipunya gini kira-kira. Saya harus, karena dia your domain, host. Jadi saya harus nipu di sini 192.168.0.90 yourdomain.com. Oke, udah saya tipu di situ. Coba saya masukin yourdomain.com. Ya. Dia keluar beneran. Kacau. Gimana caranya supaya dia ketipu beneran?
Waduh. Oke, ini kita punya masalah besar nih. Ininya masalah dia. Coba saya ulang daerah di sininya ya, saya ulang, saya bikin ke /mrtg biar saya nggak usah pakai your domain. Ini saya rubah di sini HTML mrtg, di sini jadi HTML mrtg, di sini akan saya rubah semua ini karena kalau pakai your domain jadi berabe urusannya nih. Ini saya rubah. Oke. Sekarang di sini saya akan rubah config makernya. Oke. etc mrtg.conf. Nah, di sini saya rubah jadi HTML mrtg. Oke. Jadi saya rubah ini aja. Working directory-nya saya rubah. Jadi edit mrtg.conf. Pastikan ini jadi gini. Oke. Sekarang baru kita buat indeks HTML-nya. Oke. Remove var www html mrtg index ht. Saya buang dulu aja yang pasti. Bentar. var www mrtg move bintang png ke html mrtg. Oke, sekarang ini saya remove semuanya. Oke, sekarang saya akan bikin. Oke, ini saya akan bikin lagi. Kenapa dimintanya ini? Ini kan ini. Wala. Harus ada indeks HTML ya. Coba touch var www html mrtg index html. Oke. var www html mrtg. Oke. Oh, di sini kurang HTML dari tadi. La ilaha illallah. Jadi saya touch dulu di sini. Sudo touch var www
HTML MRTG index, saya buat dulu index HTML, baru kita bikin. Oke, coba saya ulang lagi, saya delete dulu www HTML MRTG index HTML. Oke, sekarang saya buat lagi. Oh, oke, langsung jadi nggak perlu di touch. Oke, sekarang kita ubah konfigurasi di sini. Var www HTML, ini HTML. Oke, ini saya tambahin aja di sininya. HTML. Oke. Udah. Dirubah dikit, tambahin HTML. Sekarang saya enable dulu. Sama restart 2 sekaligus aja lah. Oke. Ini saya save dulu. Sekarang saya akan coba cek bisa nggak nih. 192.168.90 MRTG bisa. Oke, jadi udah bisa. Jadi bisa pakai domain juga boleh, pakai ini juga bisa. Cuman ini yang nggak ada traffic lah sekarang mah. Ini kan baru diinstal. Ini kelihatan nih mulai jalan nih, tapi ya trafficnya kecil banget, cuman berapa byte per second. Tapi paling nggak kita bisa ngelihat servernya 2004, interface-nya INP NoRS3. Oke, jadi kita bisa lihat ini sudah benar, bisa diaksesnya bisa dua macam. Berarti Anda bisa melihat di, kalau gitu ini saya taruh di bawahnya, akses di URL ini atau di http IP address server /mrtg. Oke. Oh no. Sorry, salah. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana cara eksperimen ini sebenarnya. Cara bereksperimen. Kelihatan bahwa sekali install belum tentu jalan sih. Ini kita install, kita rubah konfigurasinya supaya jalan, dan kita debugging tadi. Yang dilakukan adalah debugging bagaimana supaya ini jalan. Jangan khawatir, ini adalah kehidupan sehari-hari yang admin jaringan. Dia harus instalasi software-software seperti ini, kemudian juga harus mencari masalahnya. Kalau nggak jalan segala macam, kita harus cari masalahnya di mana, dan kita harus merubah konfigurasi dan sebagainya. Seringkali ini tidak ada di manual, dan kita harus nyari sendiri, dan ini sering menggunakan insting. Kira-kira salahnya di mana, itu insting biasanya. Kalau jam terbangnya tinggi, kita lebih gampang buat mendapat itu semua sih. Oke. Hari ini seru banget. Oke, ini saya save aja. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat Anda semua buat menginstalasi multi router traffic grapher, dan kita bisa ngelihat server-server kita dan sebagainya.